Orang tahu enaknya aja, Jul. Orang tahunya enaknya aja, lihat lu punya rumah, punya mobil, sekarang usaha lancar dan lain-lain. Nah, Orang nggak tahu nah, susahnya. Orang-orang ini nggak tahu orang, susahnya. ya lu salah satu orang orang yang tahu susah gua lah. Nah, Gimana? lu sharing dong. Gimana gimana susahnya lu awal-awal jualan, mulai membuka jualan online di Instagram kan? Sampai sekarang kan di Instagram ya, lu Sampai di jualan? Instagram. Tapi gua ada buka lapak, tapi gua tutup. Ada di Shopee, gua tutup. Nggak gua update sih, karena gini, barang-barang gua tuh lebih liciknya gini. Kalau misalnya gua kasih di Shopee, itu harus dengan harga yang sama, Chan. Nggak Betul. boleh kita lebih turun. Jadi kalau misalnya gua jual satu barang A, di Shopee orang jual harganya harus sama, 1599. Kalau gue beda, gue turun 50.000. Sekarang ya, gue turun 50.000. Yang lu jual di Jadi kalau Instagram orang sekarang 50.000 di bawahnya Shopee? rata-rata iya, Hmm, rata-rata iya. Kalau barang-barang kayak smartwatch segala macam, karena gue ngambil patokannya di Shopee harganya berapa, gue turunkan 50.000. Itu artinya gue menurunkan keuntungan gue. Karena cuannya, misalnya dalam satu smartwatch itu harganya cuannya itu sekitar 200 ribuan, gue mending untung 150.000. Kalau oke. untungnya 150.000, gue mending untung 100.000. Tapi perputarannya jadi cepet. Duit gue nggak nahan gitu. Gitu sih. Oke, kembali ke Sejarah. tadi. Nanti nanti kita bahas yang masalah Ya, orang akan memilih Instagram atau memilih marketplace kan. Jadi orang-orang kadang-kadang apa namanya maunya rekening bersama kan. Kenapa mereka ya, memilih ya. marketplace bukan sosial media? Kan sosial Nah, kita media. balik ke tadi. Lu awal-awal eh, susahnya itu gimana sih? Menghadapi customer, nyari customer lu harus endorse siapa? Lu masih ingat nggak Ah, cerita awal-awal itu dulu? untungnya gue tuh punya circle yang bagus. Circle gue adalah para musisi artis di Indonesia. Ya, gue bukan menyombongkan diri karena kerjaan gue di radio. Gue udah lama banget jadi penyiar dan musik director. Beberapa penyanyi itu ya temen lah, berteman lah, deket lah sama gue. Jadi, dan gue nggak pernah endorse, Chan. Gue nggak pernah endorse. Temen gue bantu gue. Artis Abdul Kapiori, Rizal Armada, siapa lagi ya? Anji, bininya Anji. Wah, semua semua anak-anak band itu rata-rata beli di gua karena pada waktu itu memang belum ada marketplace ya, masih ada Kaskus doang waktu itu, belum belum terlalu terkenal pada waktu itu. Jadi akhirnya mereka memang transfer langsung ke gua. Itu susahnya adalah gini, menghadapi customer, karena gue termasuk orang yang tidak sabar. Lu tahu lah kalau gue termasuk orang yang nggak sabar dan suka emosian. Menghadapi customer langsung, yang rewel, yang PHP, itu harus sabar. Harus sabar, itu yang pertama. Yang kedua, harus fast respon. Lu kalau ninggalin lebih dari sejam, orang tidak akan beli di tempat lo. Jadi memang ada waktunya ketika gue kerja, gue apa segala macam, 1 jam, oke, jam 9 sudah. Gue balesin chat sampai habis, oke, nanti jam 10 lagi ya gue balesin chat lagi sampai habis, sampai ada yang komplain segala macam. Itu benar-benar yang pertama kalinya gue harus berhadapan dengan orang, karena gue biasanya kan emosian. Jadi kalau berhadapan dengan orang tuh ya udah sabar, anjing, gue nih dapat duit dari lo, ya udahlah gitu. Instagram awal-awalnya enggak langsung gue bikin Instagram Juragan Wifi waktu itu, tapi memang gue banyak di beberapa bulan pertama sampai 1 tahun pertama gue sambil dari akun personal juga gue, jadi gue jualan di sana. Aku sampai sekarang tuh pun tidak gue hapus, jadi kalau di akun gue tuh di bawah-bawah tuh ada jualan-jualan segala macam. Iya, akhirnya gue harus membagi waktu untuk posting, untuk foto sendiri, segala macam. Kadang-kadang mengambil foto-foto dari web resminya yang gue upload segala macam. Tapi ya jadi sebuah kebutuhan, sudah membalasin chat customer, posting, bikin konten. Sorry, gue bikin konten loh dulu, Chan. Gue sebelum orang bikin konten
konten, gue udah bikin konten tahun 2013 itu. Ya walaupun cuma pakai kamera HP, gue review segala macam, gue tes segala macam, masih ada video-videonya sampai sekarang gue bikin konten-konten itu. Jadi ya susah, tapi gue menyukainya karena memang kan ya gue termasuk banci sosial media lah dari zaman dulu. Jadi gue memang, lu tau lah gue. Jadi ya daripada gue posting-posting Nggak jelas. masalah nggak jelas, mending gue ke situ. Makanya gue sering ketawa aja kalau misalnya orang posting-posting nggak jelas. Teman-teman gue, bukan yang teman lama ya, teman-teman baru, area-area iki, anak muda ini, daripada kayak gitu mending ya memanfaatkan sosial media bisa mendapatkan penghasilan. Itu sih gue. Terus lu mendisiplinkan diri untuk menjawab semua Ya, customer ya, di jam tertentu. ya. Itu gimana tuh awalnya? Nah, ya memang harus, karena seperti tadi kalau lu slow respon, lu akan ditinggalin. Orang akan mencari yang lain. Misalnya dulu jual tongsis, banyak akhirnya setelah gua jual tongsis, banyak orang jual tongsis. Walaupun di Surabaya misalnya gua pertama gitu. Tapi akhirnya orang juga jualan tongsis gitu, jualan tongsis juga. Kalau misalnya lu lambat merespon chat orang, customer, orang kan pindah ke lain. Misalnya kalau posting, gua selalu posting itu tiga kali dalam sehari gitu. Sebelum tidur, biar orang ketika bangun tidur itu bisa ambil handphone, dia buka Instagram akan lihat timeline gua. Terus jam 10 pagi, di saat orang nanti makan siang, orang akan ambil handphone, orang buka Instagram akan lihat timeline gua. Oke. Setelah itu jam 3 sore atau jam 4 sore, karena jam 5 jam 6 orang pulang dari kantor, udah nggak kerja lagi, orang buka ini. Kalau bonus-bonusnya paling ya jam 8, karena orang jam 10 malam itu kembali lagi pegang handphone dan orang akan melihat timeline lagi. Jadi 3-4 kali sehari harus disiplin. Untuk menjawab customernya itu jam berapa aja? Setiap saat. Jadi kalau bunyi angkat? Nggak bunyi, silent. Kalau bunyi Chan, wah, tring trong, silent. Jadi memang ada waktunya. Jadi kalau gua nggak sibuk, gua harus jawab. Tapi kalau gua sibuk, itu ada jeda 1 jam. Jadi jam 9, gua balas 10 chat, sudah, oke, diamkan lagi. 1 jam, jam 10, jam 11, jam 12. Jadi maksimal itu 1 jam membalas chat itu. Kalau lewat dari 1 jam, lo akan ditinggalin. Malam masih dijawab? Malam masih dijawab. Jadi sampai jam berapa lu jawab chatnya orang kalau malam? Tergantung tidur gua. Kalau gua tidurnya jam 12 ya jam 12 terakhir. Kalau ada chat ya, tapi biasanya malam itu main jam 11, jam 11. Jarang-jarang sih. Jam 10, jam 11 orang chat untuk order itu. Atau tanya-tanya. Kalau order nggak apa-apa, Chan. Tanya-tanya. Iya, itu Press polis. Press polis juga ada. Press polis. Dan harganya berapa? Ininya apa? Segala macam. Oh iya. Sejam ngomong segala macam. Udah lama tuh. Dari atas sampai bawah segala macam. Makasih ya, Gan. Nggak beli. Nah, itu tuh kayak gimana? Awal-awal lu marah? Emosi? Enggak. Awal-awal? Enggak. Awal-awal ya. Awal-awal mungkin sekitar 1 bulan, tapi bini gue bilang, ya itu resiko, berdagang tuh kayak gitu. Banyak orang yang PHP, banyak orang yang rewel, banyak orang yang nanya, komplain, minta ajarin segala macam, ya seperti itu. Press polis segala macam, ya seperti itu. Ya udah. Jadi kalau misalnya orang, jadi dari 100 misalnya, yang PHP ada 30, gua setelah dikasih tau bini gua, ya udahlah itu bukan rezekinya. Tapi ketika dia nanti chat lagi orang itu, misalnya udah rekapan kan, jadi misalnya gua nama, nomor HP, alamat lengkap, order, jadi ditulis sama dia, set. Oke, gua totalin, terus itu gua kasih nomor rekening. Diam aja. Tapi chat itu tidak pernah gua hapus, chat itu nggak pernah gua hapus. Pernah gua hapus itu paling setelah 5 tahun atau 6 tahun gitu baru gua hapus. Jadi chat itu banyak banget. Jadi memori HP gua tuh minimal 128. Jadi yang paling tinggi pokoknya. Ini mau ganti lagi 256 nih. Jadi kalau misalnya orang itu yang PHP, misalnya 30 orang itu, nanti nanya lagi,
Gan mau beli ini, yang kemarin kan belum ditransfer. Oh iya deh. Ada dua pilihan, dia transfer yang dulu atau dia pasti order yang baru. Tahu diri Jadi lah intinya ya. iya tahu diri. Jadi gue biarin aja chat gitu. Terus gue senyumin aja. Dan yang dulu belum dibayar. Ini serius apa enggak? Oh ini serius kan? Ini segala macam. Hampir 99% yang dulu pernah PHP, yang pernah hit and run namanya ya. Kalau dalam istilah gue tuh hit and run. Setelah mereka order lagi, mereka pasti beli. 99%. Lu Jadi nggak pernah. kalau Hmm. kita waktu di PHP kita ngamuk-ngamuk, dia nggak bakal ngechat kita lagi. Pasti kita akan diblok segala macam. Tapi kalau misalnya kita ya udah lewatin aja, dia akan chat lagi, dia akan order lagi, pasti orderan yang terbaru dia akan bayar. Lu nggak pernah pakai admin, Jul? Nggak pernah. Dari Karena pertama buka, dari pertama yes, buka lu nggak pernah pakai admin. nggak pernah Pak. Gue handle sendiri. Gue handle sendiri. Packing dulu pernah ada bagian packing, jadi gua ada bagian packing, tapi semuanya kontrol di gua. Pernah di awal-awal itu bini gua yang pencatatan, karena you know lah laki-laki kalau masalah pencatatan itu nggak ada. Tapi sekarang gue sendiri sudah yang handle. Gue semua yang handle dari chat, dari pencatatan, dari rekapan, dari ngeprint segala macam, packing. Karena sekarang udah nggak ada pembantu lagi, nggak ada ART lagi. Akhirnya gue sama bini gue yang packing. Tapi masih ke handle sekarang ini. Masih ke handle. Tapi memang ya daya beli ya kita tahu lah daya beli. Tapi so far so good lah, masih bisa survive lah, masih bisa survive sampai 2021 ini. Untuk database customermu dari awal itu sampai sekarang tersimpan nggak, Jul? Tersimpan, ada filenya, Wow. ada Excel-nya, jadi Excel. Jadi file Excel itu Lu pernah broadcast jadi ke mereka nggak sih produk baru? jadi gue punya di HP gue itu setiap customer gue kasih urutan. Customer 1, 2, 3, 1000, 2000, 2001, 2001, bla bla bla. Jadi ada ribuan nama customer. Gue broadcast, tapi broadcast itu kan cukup capek ya, cukup capek menurut gue. Jadi biasanya gue di Instagram sekarang sudah ada story segala macam, sama WhatsApp di story. Jadi story WhatsApp juga ini, karena enggak sih. Kalau broadcast enggak. Jadi lebih ke story, lebih Status. ke status segala macam. Itu lebih kayak gitu. Itu ngefek status WhatsApp itu ngefek buat apa Ngefek, namanya? ngefek Orang-orang banget. beli. Iya, ngefek banget. Cuman kendalanya kan kadang nomor gua yang itu, nomor WhatsApp gua yang itu, nomor HP gua yang itu sudah dari dulu memang di juragan WiFi kan. Jadi memang, dan itu adalah nomor gua juga di WhatsApp yang bisnis apa segala macam. Jadi kadang-kadang kalau broadcast atau status segala macam ya cukup membuat orang bertanya-tanya, tapi gua nggak pernah takut sih sebenarnya. Jadi ketika kamu jualan, kamu pedagang ya, saya pedagang. Sejak kapan? Dari 2013. Oh masa? Ini IG saya. Udah. Akhirnya jadi pelanggan baru, teman-teman baru, gitu. Teman-teman baru bisa jadi pelanggan baru. Ya so far sih seperti itu. Melayani chat customer itu di 2 platform, Instagram dan WhatsApp. Instagram, WhatsApp, sama Line official. Oh, ada Line juga. Line official. Cuman kan Kenapa pakai sekarang Line, Jul? dulu ngetop. Hmm. Kan dulu ngetop dulu. Hmm. Dulu ngetop banget kan. Line itu ngetop banget zaman dulu gitu loh. Tapi sekarang kan sudah tidak populer lagi kan Line itu. Jadi ya sekarang banyak di WhatsApp dan DM di Instagram. Tapi DM Instagram akan diarahkan ke WhatsApp gitu karena lebih gampang. Kalau buka DM kan jarang toh. Gue termasuk orang yang jarang DM. Tapi ada gue balas pasti gitu. Tapi tidak seperti chat yang harus fast respon. Tapi kalau DM Instagram memang 3 jam, 4 jam kemudian baru gue balas gitu. Oke, untuk produk sendiri, Juragan WiFi nemu produknya di mana? Di awal-awal, baru nanti ke sini kita cerita. Awal-awal gue ambil dari Toko di THR. THR. Gue ambil THR.
Awal-awal Asal tuh aja gua tuh, ngacak aja tuh beli toko mana gitu, terus lu dapet harga murah, terus lu tawar atau gimana? harus harus di ini dulu, Cari? harus cari tahu dan kita survei dulu gitu. Kita survei, kita cari tahu gitu. Produk-produk yang baru misalnya power bank zaman dulu. Dulu kan power bank kabel, modem wifi, MiFi, power bank sama kabel-kabelan lah pada waktu itu. Dan beberapa aksesoris lah, adaptor segala macam. Ya ambilnya dulu di THR gitu. THR. Ambilnya ya tes dulu, bagus apa enggak, stabil apa enggak, kabelnya ini apa enggak, power bank-nya nggak rusak, nggak panas apa segala macam ya coba dulu. Pada waktu itu untungnya gue punya tabungan kan, jadi punya tabungan. Jadi kalau misalnya bagus, gue tembak. Gue beli 100. Oh ini harganya 20.000, 25.000 kalau satuan. Gue beli 100. Potong lagi, potong lagi. Jadi harga Ya, jualnya masih bisa standar, tapi lu punya keuntungan di diskon ya? yes. Quantity, gue beli quantity. Akhirnya ya karena pada waktu itu rame segala macam, cuannya dari misalnya cuannya 15.000 misalnya satu item. Kalau beli quantity akhirnya gue dapat 17.000 misalnya. Wah, lama-lama 17.000 nggak kaya kaya nih, tembak Cina. Import sama teman. Jadi teman itu juga punya usaha yang sama tapi berbeda berbeda jenis gitu. Dia berbeda jenis jualan dan dia dekat sama gue dan dia mendatangkan langsung dari Cina. Ya udah gue kerja sama dia. Dia mengambil sekitar dari total dia mengambil itu 2%. Jadi belanja gue dia dapat 2%. Harga tidak dinaikin, tapi dia dapat fee 2% dari belanja gue. Jadi perkembangannya setelah lu belanja di THR Surabaya, Ya. perkembangannya Jakarta akhirnya lu import ke Jakarta dulu, ke Jakarta. Jakarta lebih Oh, waktu itu nyari link ke Jakarta dari ketemuan. Jakarta. Karena pasti kan dari Cina ke Jakarta dulu, baru ke Hmm, Surabaya waktu itu. hmm. Sekarang kan dari Cina bisa ke Surabaya dulu, bisa ke Jakarta, bisa kemana-mana kan sekarang. Ya udah, akhirnya Jakarta dulu lebih banyak cuannya, lebih banyak walaupun kita harus berpikir dengan ongkos kirim ya, ongkos kirim. Cuman untungnya kan dulu kan bisa lewat kereta api segala macam lebih murah. Kalau misalnya gue beli yang banyak segala macam, gue pakai kereta api gitu loh. Jadi bukan bukan pakai JNE, bukan pakai Tiki, tapi gue pakai kereta api. Pakai kereta api, pakai truk lebih murah waktu itu. Lu kan belum pernah tahu logistik ini. Lu belajar kapan dan Kagak, main sama feeling, siapa? main feeling, kagak ada. Kagak ada gue nggak ada belajar. Main feeling. Yang penting otak cuan, 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 dapat margin, sikat. Udah gitu. Jualan masih simpel itu aja. Demand orang, gue cariin barang yang paling murah, lihat saingan jual 10.000, gue turunin 1.000, atau gue samain 10.000, tapi gue servis lu. Lu nanya apa aja, gue layanin. Bang, ini, iya bisa. Pakai ini bisa, bisa. Udah dites bang, udah. Oh ya udah sama abang aja. Daripada yang lain. Yang lain kan cuman oh, mau beli apa enggak? Oh iya beli, ya udah transfer. Kalau gue enggak, orang nanya-nanya masih masih bisa sama gue. Nanya-nanya masih bisa sama gue. Tahun berapa lu mulai belajar logistik itu? Logistik itu kan rada susah soalnya import, kemudian Ya kirim susah. kirim barang 2000 dari 1 tahun setelah itu. 1 tahun setelah itu. 2014 gue sudah mulai mengimpor bersama teman gue. Jadi dari Surabaya lu ke Jakarta, lu ketemuan sama orang-orang yang sudah pernah import, Ya, akhirnya lu bisa bisa punya barang yang lebih variatif ya bahasanya ya ya daripada barang yang di lebih THR. variatif, lebih murah segala macam, dan gue tinggalkan THR di Jakarta dan gue punya barang sendiri yang jauh lebih murah gitu loh. Walaupun gue bayar 2% ya. 2% dari total belanja gue di Cina, misalnya dari Cina gue belanja misalnya 100 juta, gue harus ngasih dia 2%.